Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus, selamat datang dalam ibadah online minggu ini. Sungguh sukacita kita dapat berkumpul, meskipun melalui layar, untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di tengah tantangan dan ketidakpastian dunia. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suaranya melalui firman-Nya. Hari ini, kita akan merenungkan salah satu pesan terindah dari Rasul Paulus yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12-24. Tema kita hari ini adalah kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 12-24. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Latar belakang. Sahabatku, surat 1 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Tesalonika. Kota ini merupakan salah satu pusat perdagangan penting pada masanya. Jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang masih muda dalam iman dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk penganiayaan. Paulus menulis surat ini untuk meneguhkan iman mereka, memberikan dorongan, dan mengajar mereka cara hidup yang benar sebagai pengikut Kristus. Pasal 5, khususnya ayat 12-24, merupakan bagian penutup surat yang berisi nasihat-nasihat praktis dan doa. Paulus tidak hanya berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tetapi juga tentang bagaimana seharusnya jemaat hidup sambil menantikan kedatangannya. Intinya, Paulus ingin mereka hidup dalam kasih, damai, dan kekudusan sebagai cerminan kasih setia Tuhan yang mereka percayai. Sekarang mari kita tafsirkan ayat 12-13. Dalam ayat 12-13, Paulus mengajak kita untuk menghargai dan mengasihi pemimpin rohani yang melayani di antara kita. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, menasehati kita, dan memimpin dalam Tuhan. Penghargaan ini bukan hanya sekadar rasa hormat, tetapi juga kasih yang tulus. Karena pekerjaan mereka tidak mudah, mereka mengabdikan diri untuk membimbing jemaat. Dan wujud penghargaan kita adalah dengan mengakui peran penting mereka dan hidup dalam damai di bawah bimbingan mereka. Dengan demikian, hubungan antara jemaat dan pemimpin rohani dapat bertumbuh dalam kasih dan saling pengertian, dan mencerminkan kesatuan dalam Kristus. Kemudian dalam ayat 14-15, Paulus memberikan petunjuk praktis tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku di tengah-tengah komunitas. Ia mengingatkan kita untuk saling menasihati dan menguatkan, seperti seorang pelatih yang membantu timnya untuk menjadi lebih baik. Ia mengingatkan kita untuk saling menasihati dan menguatkan, seperti seorang pelatih yang membantu timnya untuk menjadi lebih baik. Ia secara khusus menyebutkan 3 kelompok. Mereka yang tidak tertib, yang membutuhkan teguran. Mereka yang tawar hati,
yang membutuhkan penghiburan dan dukungan, serta mereka yang lemah, yang membutuhkan bantuan. Selain itu, Paulus menekankan pentingnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya, selalu berbuat baik kepada semua orang. Sikap ini mencerminkan kasih Kristus yang sejati dan menunjukkan bahwa respons kita terhadap orang lain harus selalu didasarkan pada kasih setia Tuhan yang telah kita terima. Sikap saling melayani dan mengasihi ini adalah wujud nyata dari iman kita, dan dengan melakukannya, kita membangun jemaat yang kuat, yang berlandaskan pada kasih dan damai sejahtera. Kemudian dalam ayat 16-18, Paulus memberikan nasihat yang sangat mendasar namun kuat. Katanya, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal." Artinya, ketiga perintah ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Paulus tidak menyuruh kita untuk bersukacita karena keadaan kita selalu baik, melainkan karena sukacita kita berakar pada Allah yang setia. Doa yang tidak henti-hentinya adalah cara kita berkomunikasi dengannya dan menguatkan hubungan itu. Sementara mengucap syukur dalam segala hal adalah wujud pengakuan bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, baik di saat suka maupun duka. Sikap hati yang bersyukur adalah respons alami dari hati yang memahami bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, apapun yang terjadi. Dengan demikian, ketiga perintah ini menjadi landasan hidup yang teguh, yang memungkinkan kita untuk tetap berdiri tegak dan beriman di tengah badai kehidupan. Kemudian, dalam ayat 19-22, Rasul Paulus memberikan peringatan yang sangat penting kepada jemaat di Tesalonika, yang relevan juga bagi kita saat ini. Ia memulai dengan perintah, "Jangan padamkan roh." Maksud dari memadamkan roh adalah menolak atau mengabaikan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus bekerja melalui nubuat, nasihat, dan bimbingan yang diberikan oleh orang lain maupun hati nurani kita sendiri. Sahabatku, mengabaikan bimbingan ini menolak untuk bertumbuh atau menutup hati terhadap kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan dan orang lain. Sama saja dengan memadamkan api yang telah dinyalakan oleh Roh Kudus. Paulus melanjutkan dengan nasihat, "Janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, tetapi ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Artinya, ini menunjukkan bahwa jemaat harus bijak dan tidak menerima begitu saja setiap ajaran atau perkataan, bahkan yang dianggap sebagai nubuat. Kita diajak untuk menguji setiap hal dengan firman Tuhan sebagai standar kebenaran. Sikap yang benar adalah terbuka terhadap karya Roh Kudus, namun juga berhati-hati dan kritis dengan membedakan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang bukan, sehingga kita tidak mudah tersesat oleh ajaran yang salah. Akhirnya, Paulus menyimpulkan dengan perintah yang tegas, "Jauhilah segala jenis kejahatan." Perintah ini adalah hasil dari seluruh proses yang dijelaskan sebelumnya, dengan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan menguji segala sesuatu dengan firman Tuhan. Kita akan mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan dengan demikian kita dapat dengan sengaja menjauh dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kekudusan, sebagai wujud nyata dari kasih setia Tuhan yang telah menguduskan kita. Refleksi penutup, jemaat yang dikasihi, di dalam dunia yang serba berubah, di mana janji seringkali diingkari dan kesetiaan dipertanyakan, firman Tuhan pagi ini memberikan kita jaminan yang teguh. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Seperti yang Paulus tulis, Tuhan tidak hanya memanggil kita, tetapi Dia juga setia untuk menguduskan dan memelihara kita. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi kesulitan yang membuat kita tawar hati, atau godaan yang membuat kita ingin menyerah. Ingatlah, kasih setia Tuhan adalah jangkar bagi jiwa kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat tergelap sekalipun. Mari kita hidupkan 3 nasihat-nasihat Paulus, yaitu, pertama, bersyukur dalam segala keadaan, karena Tuhan adalah setia. Kedua, saling menguatkan,
karena kita adalah satu tubuh Kristus. Ketiga, hidup dalam kekudusan, karena kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diri kita untuk menyempurnakan kita. Sahabatku, hidup kita bukan hanya tentang menunggu kedatangan Tuhan, tetapi tentang hidup setiap hari dengan keyakinan bahwa Ia yang memanggil kita adalah setia. Kasih-Nya adalah kasih yang aktif, yang terus menguduskan, memelihara, dan menopang kita sampai akhir. Biarlah kasih setia Tuhan menjadi kekuatan kita dalam menghadapi hari-hari ke depan. Marilah kita terus berjalan dalam iman, sambil memegang teguh janji-Nya bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin.